Baik adik-adik, selamat pagi, salam budi luhur. Kembali Pak Eka akan menemani kalian dalam perkuliahan sosial media marketing. Kali ini memasuki pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-12 ya. Ini merupakan video pembelajaran pada pertemuan atau perkuliahan ke-12. Baik, kita lanjutkan. Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada perkuliahan ke-11, Bapak sudah menjelaskan betapa pentingnya yang kita sebut dengan diffusion of innovation information. Jadi semakin kita mampu melakukan penyebaran informasi dengan teknologi canggih, itu akan semakin baik. Berbagai macam cara, baik itu secara manual maupun sosial media marketing. Ya. Nah, kali ini bagaimana dengan cara sosial media marketing yang baik juga perlu diciptakannya dengan brand authenticity. Brand authenticity ini adalah bagaimana sebuah merek yang jujur, sebuah merek yang tidak dibuat-buat, atau logo atau simbol yang memang datang dari hati nurani penjual, yang tidak dibuat-buat tapi juga jujur dan membuat bagaimana segala sesuatu itu berdasarkan apa adanya, sehingga produk yang akan diluncurkan terkesan merupakan produk apa adanya. Jika ada kekurangan, tentu nanti di lain hari atau di lain waktu akan dilakukan perbaikan sebagaimana apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, ini yang disebut dengan brand authenticity ya. Baik, kita lihat. Nah, dengan adanya brand authenticity, maka di sini kita akan berpikir apa sebenarnya yang harus kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian nanti akan diketahui pula kepribadian kita. Apa yang harus kita jual? Kepribadian kita ini menunjukkan bagaimana yang kita tawarkan kepada konsumen, apalagi pelanggan, adalah sesuatu yang memang betul-betul bermanfaat bagi diri konsumen itu dan orang lain gitu ya. Kemudian adanya nilai-nilai yang baik serta dibentuknya suatu community, baik penjual maupun pembeli melalui sosial media yang ada. Kemudian perlu pula kita menciptakan suatu image, suatu gambaran tersendiri yang bisa memberikan aspirasi. Jadi disebut dengan aspirational self-image. What do customers want the use of the brand to say about them? Jadi di sini bagaimana konsumen itu akan bercerita tentang apa yang sudah mereka rasakan, what they have already used, what they have already felt about this product and services. Jadi apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pernah lakukan terhadap produk yang mereka beli, sehingga mereka bisa mengatakan sesuatu tentang branded produk ini. Contoh, orang sudah senang yang namanya produk KFC, McDonald, dan beberapa produk-produk dari Amerika yang merupakan franchise yang sudah lama tinggal di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena mereka sukses dalam melakukan sosial media marketing kepada masyarakat dunia, gitu ya, bukan masyarakat di Amerika saja. Kemudian double purpose ini adalah kenapa kita harus tetap ada dan tetap hadir di tengah masyarakat? Karena memang produk yang dijual adalah produk yang dibutuhkan masyarakat. Nah, itulah pentingnya ada yang disebut dengan brand authenticity. Authenticity, authentic. Ya, jadi kearifan lokal daripada produk kita perlu dipertahankan. Kalau memang kita menjual produk komoditi kopi, bagaimana kopi itu mempunyai cita rasa yang khas, bukan dibuat-buat. Nah, ini kadang-kadang supaya inovasi terjadi, maka kopi itu dibuat dengan hal-hal yang lain-lain gitu ya. Misalnya susu kental yang terlalu manis, atau susu krim yang terlalu banyak, sehingga bagaimana aroma dan kekhasan kopi itu hilang. Nah, ini yang tidak kita sebut dengan brand authenticity. Authentic, authentically ya. Kemudian bagaimana nilai-nilai dan budaya memang kita terapkan. Who are we? Bahwasanya kita sebagai penjual ya dikenal sebagai masyarakat sebagai penjual yang jujur, kemudian mampu memiliki jaringan komunitas yang banyak, dipercaya masyarakat, diprotek oleh pemerintah, dan diakui sebagai produk atau servis yang bisa dikonsumsi masyarakat secara aman, yang ditunjukkan adanya misalnya legalitas dari MUI, legalitas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah itu semua dilakukan keenam ini, yang mulai daripada capability, personality, share value and community, aspirational self image,
noble purpose, internal values and culture, all of this can be done. Jadi semua what you want can be achieved. Semua yang kita inginkan bisa tercapai. Nah, ke-6 strategi ini merupakan brand identity framework yang dilakukan dan pernah diteliti oleh Kappeler ya dalam bukunya yang berjudul The New Strategic Brand Management. Itu terjadi 2012 ya, baru-baru juga gitu ya. Nah, kemudian apa yang perlu kita transformasikan, yang perlu kita sebarkan ke masyarakat? Yang pertama adalah penggunaan dan gratification theory. Nah, ini gratification theory ini sangat umum dan fundamental sebenarnya ya. Ini merupakan suatu teori ya yang dikemukakan oleh McLeod dan Becker tahun 1981 in 1981 ya, cukup lama ya. Yaitu bagaimana menjelaskan audiens menggunakan media untuk bisa memuaskan dirinya. Ini gratification theory. Nah, untuk itu makanya perlu adanya kejujuran dalam memasarkan produk itu sendiri. Yang pertama, caranya adalah audiens ini harus aktif ya. Bagaimana konsumen ini bisa harus aktif. Kedua, media yang digunakan adalah media yang memang sudah ditetapkan tujuannya gitu ya. Misalnya saja ada sosial media berbentuk YouTube atau Facebook atau katakanlah Instagram. Ini sudah ditentukan dari awal. Ketiga, penggunaan media itu mengandung makna daripada semua kebutuhan, kalau bisa ya, hampir semua kebutuhan konsumen. Jika tidak ya sebaiknya tidak usah. Misalnya saja kita menggunakan sosial media dengan teknologi terlalu canggih sementara jalannya daripada pengetahuan konsumen itu tidak mampu mengikuti perkembangan yang begitu cepat dari teknologi itu sendiri. Kemudian yang keempat, jadi setiap orang harus mampu mengerti bagaimana alasan dari penggunaan media tersebut. Yang kelima, bagaimana penggunaan produk yang dibeli atau digunakan tersebut bisa memuaskan dirinya secara jujur apa adanya melalui konten-konten media yang ada, penggunaan media yang ada, kemudian konteks narasi daripada promosi itu sendiri bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kemudian kedua ada namanya social cognitive theory. Social cognitive theory merupakan bentuk daripada langkah-langkah dari pemilihan media sosial yang meliputi adopsi dari narasinya, menyeleksi konten-konten yang ada, bahkan perilaku kesehariannya pun harus diperhatikan. Ini memungkinkan seseorang bisa mengungkapkan rasa bangga dirinya, self-efficacy ya, self-regulation, kemudian bisa mengatur dirinya, mengatur emosi, mengatur ambisi gitu ya, sehingga segala sesuatu yang mungkin tidak diinginkan dari perilaku audiens itu bisa dibatasi ya. Nah, ini social cognitive theory ini penting karena memang ini cukup sulit untuk dilakukan. Karena setiap konsumen itu dia memiliki perilaku yang berbeda, termasuk produsen sendiri ya. Nah, salah satunya self-efficacy itu menunjukkan bagaimana kemampuan orang untuk melakukan tugasnya dengan baik itu memang sangat-sangat beda. Berbeda sekali jika orang tersebut memiliki kemampuan emosinya yang bisa diatur sedemikian rupa, kemudian memiliki skill yang tinggi dari beberapa pengalaman yang ada. Bahkan tingkat kepercayaan seseorang itu memang beda-beda. Makin percaya diri seseorang biasanya akan meningkatkan motivasi dirinya untuk lebih baik lagi dari yang sudah-sudah. Nah, ini sesuatu yang rumit sebenarnya yang dikemukakan oleh Larousse dan Einstein tahun 2004 ya. Kemudian ada yang disebut dengan self-regulation. Ini sebenarnya self-regulation bagaimana kita mengatur diri sendiri kita untuk mengamati diri kita melalui self-observation. Kemudian judgmental process. Jadi kita bisa menilai diri kita bahwasanya apakah tindakan kita baik misalnya ya dalam melakukan promosi produk di beberapa media sosial. Ada beberapa kata-kata yang memang
sopan dan tidak sopan itu sebenarnya harus kita melakukan judgmental process. Kita harus melakukan proses pengendalian diri agar kata-kata itu memiliki etika, estetika, bahkan bisa win-win solution, tidak saja bagi diri penjual tapi juga bagi diri pembeli. Ini yang dilakukan juga oleh Bandura in 1991. Jadi pada tahun 1991 itu cukup lama ya. Jadi nanti akan masuk kepada self reaction juga. Kemudian ada mood management theory. Nah, mood management theory ini juga penting, yang pernah dikemukakan oleh Zielman tahun 1988 in 1988 ya. Beliau mengatakan bahwa setiap individu itu memiliki pilihannya masing-masing sesuai dengan mood atau sesuai dengan kegairahan dia gitu ya. Jika media yang digunakan itu dia katakan jelek, kemungkinan itu karena memang situasi emosionalnya yang kurang baik. Itu menurut daripada Zielman. Kemudian rata-rata ya kalangan laki-laki dikatakan itu lebih cenderung menggunakan sosial media untuk melakukan atraksi bahwasanya dirinya itu hebat gitu ya. Tapi ketika mereka itu sedang tidak dalam kondisi yang tidak baik, maka di sini biasanya kurang bagus juga ya penampilannya. Dimana sementara yang namanya perempuan itu lebih senang menonton film-film yang lebih sedih gitu ya, dalam mengungkapkan rasa mood dia gitu ya. Jadi berbeda ya, jadi tingkat maskulin untuk cowok dengan tingkat feminin bagi cewek itu memang sudah ada penataannya sendiri. Nah, untuk mood management theory ini memang kita harus pandai-pandai, sehingga Nolan Huxmer in 1987 pada penelitian tahun 1987 maka konsumsi media massa ini perlu untuk diperhatikan dengan baik. Nah, ini ada beberapa simbol yang perlu adik-adik perhatikan. Kadang simbol ini juga merupakan suatu hal yang jitu untuk melakukan promosi yang baik, karena dengan simbol terkadang orang sudah bisa menebak ini produk apa, apalagi ya ketika produk itu memang sudah lama di launching. Seperti pada beberapa pertandingan dunia di Olimpiade, ya SEA Games segala macam, orang juga sudah mengenal beberapa ranting cabang olahraga seperti ini dengan hanya menggunakan gambar. Gambar-gambar ini merupakan suatu ide yang cukup menarik, sehingga multi platform, jadi platform yang keseluruhannya untuk mengkampanyekan sesuatu itu bisa lebih efektif gitu ya. Nah, jadi strategi sosial media marketing ini sebenarnya seperti ini gitu ya. Dimulai dengan analisis lingkungan eksternal. Bagaimana sih sebenarnya keadaan di Indonesia ini? Teknologi apa yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia itu sebenarnya masih sangat kurang, tapi Indonesia juga tidak menginginkan ketinggalan ketika adanya beberapa sosial media berupa program WhatsApp, YouTube dan segala macam. Indonesia terus mengikuti gitu ya. Bagaimana perilaku budayanya gitu ya. Kemudian target audience. Jadi perilaku budaya di Indonesia sendiri adalah paling senang jika adanya kebersamaan ya. Boleh dibilang geguyuban ya, perilaku geguyuban, berkelompok, berkumpul itu paling senang ya, paling sangat diminati ya budaya seperti itu. Kemudian menganalisis lingkungan internal, itu bagaimana visi daripada usaha kita, kemudian tujuan bisnis kita itu mau kemana, itu tentunya kita harus bisa kita tetapkan. Kemudian strategi penggunaan sosial media itu harus meliputi tujuan, target yang harus kita capai itu siapa audiensnya, sumber daya yang kita gunakan siapa ya. Dan terakhir kita melakukan pengawasan berupa wawasan yang ada, kemudian angka-angka yang dihasilkan itu hasil evaluasinya seperti apa, statistiknya kecenderungannya seperti apa, apakah trennya melamban, melandai atau semakin tinggi. Nah, jika semakin tinggi kita juga jangan cepat puas dengan keadaan tersebut, maka kita harus selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, inilah yang perlu kita ketahui baik secara konteks, struktur, dan fungsi. Oke adik-adik sekalian, saya kira demikian beberapa teori tambahan
dalam sosial media marketing yang saya kira perlu untuk Bapak sampaikan. Ini juga perlu dalam menunjang proposal penelitian skripsi akhir nanti ya. Tidak semua hal-hal yang bersifat praktikum itu tidak didasarkan pada konsep-konsep grand theoretical yang ada. Terima kasih atas perhatiannya, sukses untuk kalian semua, selamat pagi dan salam budi luhur.